Alhamdulillah kita ketemu lagi bareng Goromi. Agak-agak di luar dugaan, ternyata Realme jadi brand pertama yang rilis HP Android resmi pakai Dynamic Island di Indonesia. Kalau istilah dari Realme namanya mini kapsul. Tapi itu kita bahas nanti aja belakangan. So, ini adalah Realme C55 NFC seri C yang paling dapat banyak improvement dibanding seri C lainnya. Panjang 165 mm, lebar 75 mm, tebal 7,89 mm, berat 189 gram. Feel-nya berasa tinggi langsing. Di kanan ada tombol power built-in fingerprint, cepat dan akurat. Terus di atasnya ada volume jack, di kiri atas ada triple slot dual SIM dan dedicated micro SD up to 1 TB. Di bawah ada port USB-C, 1 mic, 1 grill speaker, dan juga masih disediain jack audio. Nice. Backdoornya unik, namanya sun shower, desainnya jadi kelihatan berkilau-kilau kayak lagi kena paparan cahaya matahari gitu. Dan ini juga ada garis-garis vertikal seolah kayak lihat guyuran hujan. Dan kalau kita gesek pakai kuku itu lumayan agak berasa ada teksturnya. Kalau mau yang gelap itu ada opsi warna rainy night. Yang nggak kalah mencolok adalah kameranya. Area frame-nya dikasih aksen chrome berkilau dan size lensanya gede banget kayak ngelihat kepingan DVD. Bump-nya juga lumayan tebal. Kalau dibanding HP mid-range 1-2 tahun lalu yang rata-rata layarnya itu 6,5 inci, kayaknya trennya sekarang makin membesar lagi ya, karena size layarnya udah nyentuh 6,72 inci. Tapi karena rasionya memanjang, jadi di tangan gua sih ini masih bisa kepeluk pakai satu tangan aja. Layar 6,72 inci Realme C55 NFC ini pakai panel IPS Full HD+. Gua harus apresiasi Realme yang udah bikin layar HP ini terlihat lebih cantik dari kebanyakan HP lain sekelasnya. Bezel layarnya termasuk yang bawah ini masih manusiawi dan enak dilihat, nggak ketebelan. Kamera depannya juga udah pakai desain punch hole, bukan lagi water drop yang udah jadul banget buat sekarang ini. Dan punch hole-nya ini bisa melebar ala-ala Dynamic Island. Ini yang gue bilang di awal tadi ya, namanya mini kapsul. Pas gue bikin video ini, gue ngecek pengaturannya itu masih terbatas. Kita bisa cek di menu settings, terus pilih Realme Lab, nanti ketemu mini kapsul. By default fungsinya bisa nampilin info pas lagi ngecas, tapi kedepannya fungsinya bakal ditambah lagi via update software. Misalnya buat nampilin info ketika pemakaian kuota internet kita udah over limit, terus juga bisa nampilin info jumlah langkah kaki setiap hari yang akan muncul itu setiap jam 9 malam. Nah, semoga nantinya fungsinya beneran makin beragam dan bisa buat lebih banyak aplikasi. Dan ngomong-ngomong, Realme C55 NFC jadi seri C pertama yang ngebawa refresh rate 90Hz. Ya dong, harus gini. Tahun 2023 harusnya udah nggak boleh lagi ada HP baru yang layarnya cuma 60Hz. Di Netflix ini dapat Widevine L1, bisa nonton Full HD. Reproduksi warna dari layarnya enak vivid kayak HP 45 jutaan. Kalau nggak suka vivid bisa ganti screen colornya jadi natural, jadinya lebih soft warnanya. Nah, kalau diperhatiin, Realme adalah salah satu brand yang akrab banget sama MediaTek. Di HP ini pun mereka pakai Helio G88, salah satu chipset legend buat HP mid-range, keluaran 2021 ya chipsetnya, tapi masih cukup bertaji sampai sekarang. Di Antutu 944 dapetin skor 260-270 ribuan, di 3D Mark Wildlife Stress Test itu dapat best loop score di 749 poin dengan stability hampir 99%, dan di Geekbench 6 dapat single score 410 poin, multiscore 1325 poin. Buat main Mobile Legend aman sentosa, dapat grafis high, frame rate high 50-60 fps. Di PUBG Mobile juga lumayan ya, pakai grafis HD, frame rate high dapat 30-40 fps. Jadi udah kebayang ya gimana kemampuannya buat dipakai gaming. Kalau buat daily use, internetan atau medsosan, sejauh gua pakai 5 harian itu overall nyaman. Ada sedikit catatan aja ketika kita multitasking pindah-pindah apps kadang kurang smooth. Yang gue curiganya ini karena kebanyakan apps yang ke-install by default. Tapi bisa langsung dihapus kalau kita rasa itu aplikasinya nggak kepake. Secara kapasitas RAM sama storage-nya udah oke banget. Untuk sebuah HP seri C, Realme ngasih RAM 8GB yang bisa di-expand lagi sampai total 16GB. Storage-nya juga nggak nanggung-nanggung, dikasih 256GB walaupun masih eMMC. Sedangkan baterai ada di batas aman buat zaman sekarang di 5000 mAh yang daya ngecasnya 33W. Kalau kita pakai casan bawaannya bisa full charge sekitar 65 menit. Gue juga sempat coba pakai casan third party. Durasi full charge-nya lebih lama, kurang lebih 2 jam. Jadi kalau ngecas itu jauh lebih enak pakai charger dan kabel data bawaannya aja.
sekarang kita masuk ke OS dan UI. Realme C55 NFC out of the box datang dengan Realme UI 4.0 dan Android 13. Fitur-fitur yang disediain seperti biasa ada banyak banget dan bagus-bagus ya. Bisa cek di settings terus cari special features. Mulai dari split screen pakai gesture, terus ada flexible atau floating windows, terus ada smart sidebar juga buat shortcut fungsi atau apps yang sering kita pakai, sampai mode khusus ya, ada yang buat anak-anak ataupun buat orang tua. Menurut gua ini Realme terlalu dermawan sih ya, ngasih semua fitur unggulan di Realme UI buat HP seri C mereka. Tapi ya bagus juga, jadi nggak ngebeda-bedain antara yang flagship dan non flagship. By the way, di Realme C55 5G kita bakal nemuin ada banyak aplikasi third party yang udah keinstall. Nggak jadi masalah kalau dari sisi storage karena kapasitasnya 256GB gede. Cuma gimana pun juga apps yang nggak kepake ini bakal tetap ngeberatin HP. Oh ya, satu lagi masukan buat Realme, mungkin bisa ngebuang yang namanya security checker pas kita baru selesai install aplikasi. Ini cuma jadi tempat sarang iklan aja. Dan juga notifikasi dari apps bawaan, App Market itu lumayan ngeganggu, sering promoin aplikasi cache cleaner. Jadi saran gua langsung disable aja notifikasi dari App Market biar pakai HP-nya itu kita berasa lebih nyaman, nggak banyak gangguan. Ada satu aturan baku ketika kita bahas kamera di smartphone entry level, yaitu harus tahu diri. Maksudnya pasanglah ekspektasi sesuai dengan segmentasi dan harga HP-nya. Dan ketika gua set ekspektasi yang nggak terlalu tinggi buat HP ini, gue pun happy karena ternyata kualitasnya lebih oke dari yang gue kira. Untuk pertama kalinya Realme C series ngebawa resolusi sampai 64 megapiksel dengan kamera yang satunya lagi itu 2 megapiksel, sedangkan kamera depannya 8 megapiksel. Nah, untuk menu kameranya kita dapat mode 64 megapiksel, mode portrait, mode street, mode night, dan mode pro. Jarang-jarang HP entry level dikasih mode kamera sebanyak ini, bahkan ada mode pro untuk pengaturan manual. Ditambah lagi karakter hasil jepretan kameranya yang asik banget ketika dipakai motret muka orang. Detail sama noise reductionnya itu menurut gua pas ya, sesuai kebutuhan lah. Menghasilkan skin tone yang nggak pucat, nggak terlalu putih banget, termasuk di mode portrait hasilnya rapi dan natural. Ketika cahaya agak kurang, kita motret pakai mode auto, hasilnya nggak burik. Detail masih cukup kejaga, paling shutter lag yang melambat. Makanya tangan kita itu harus bisa sestabil mungkin ya megangnya. Motret dengan cahaya yang challenging juga masih enak. Kalau mau lebih oke hasilnya, kita harus tap sumber cahaya, terus kita turunin dikit deh exposure-nya. Dengan apa yang di bawah HP ini memang bisa dibilang sukses bikin Realme C series naik kelas ya. RAM dan storage-nya gede, udah fast charging 33 watt, refresh rate layarnya 90Hz. Oh ya, by the way, HP ini juga punya NFC dan kameranya kualitasnya nggak asal-asalan. Worth it apa enggaknya tentunya harus lihat dari harganya. Sayangnya karena gue bikin review ini beberapa hari sebelum rilis resmi, gue nggak tahu berapa harganya, nggak ada bocoran. Kalau 2 jutaan ini menarik banget, kalau 3 jutaan ya masih termasuk oke. Tapi kalau hampir nyerempet 4 juta mungkin bakal berat karena banyak opsi lain yang juga nggak kalah menarik. Semoga harganya nggak mahal-mahal amat.